Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih rekan, sahabat, mitra NASA yang saya banggakan, yang selalu setia menunggu dan menanti kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, salam sehat. Rekan mitra NASA yang saya banggakan, pagi ini kami akan mengupas apa yang ada dalam produk Eneslim, dan itu nanti akan dipandu oleh rekan saya atau anak saya, yaitu Mbak Esi, yang kebetulan dia juga apoteker penanggung jawab di obat tradisional Prakastas Mataram. Untuk sebelum sampai ke sana, mungkin ada beberapa yang kemarin ada yang belum terjawab dari kemarin yang untuk produk NLCT. Mungkin nanti saya akan sedikit ke belakang lagi untuk NLCT. Namun sebelumnya lagi saya bukan minta maaf ya, tapi memohon minta waktu 1 menit untuk rekan-rekan NASA semuanya. Jam 10 nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya akan berhenti sejenak dalam waktu 1 menit. Terima kasih sebelumnya. Kemudian kembali kita seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan kembali ke beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan lewat ya, kita tidak ketemu, yaitu untuk NLCT, karena memang kemarin kita ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Oke, monggo lanjut. Baik, kemarin sudah dijelaskan untuk NLCT. NLCT mudah-mudahan rekan NASA semuanya masih ingat bahwa NLCT ini isinya atau bahannya itu ada kedelai atau gesimek yang biasanya disebut dengan bahasa latinnya, kemudian daun jati dan toge. Kemudian kemarin dengan Bu Esi juga, sepertinya saya lupa Bu Esi ya, oleh Mbak Krisnanti itu juga sudah disampaikan bahwa kedelai, kandungan kedelai atau nilai nutrisinya dari kedelai itu ada protein, lemak total, asam linolat, asam alfa linolat, karbohidrat, kalsium, dan vitamin B12. Dan manfaatnya pun kemarin juga sudah sempat dibahas oleh Mbak Krisnanti. Baik, kemudian kita lanjut dengan daun jati. Daun jati itu juga ada kandungan alkaloidnya, saponin, tanin, flavonoid, steroid, protein, dan karbohidrat. Kemudian toge itu memiliki alkaloid, flavonoid, dan phytosteral. Selain itu, di toge itu juga ada kandungan protein, zat besi, vitamin C. Baik, saya mau langsung aja masuk di beberapa pertanyaan sekitar 3 minggu yang lalu, yaitu yang belum kita jawab, yaitu ada pertanyaan NLCT, bisakah memperbanyak ASI? Itu baik. Kemudian untuk NLCT itu sebenarnya di toge itu sendiri sudah punya kandungan yang zat besi dan protein. Zat besi itu memiliki kandungan 1 mg, sementara protein 4 gram. Sementara yang namanya zat besi dan protein itu membantu, memang berkaitan dengan memperbanyak ASI ya, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa NLCT itu untuk memperbanyak ASI, karena memang itu dalam NLCT itu kan ada beberapa, itu kan saling menyeimbangi, dan sementara kita ke NLCT itu konsentrasinya adalah membantu mengurangi lemak darah, itu yang kami pakai, sehingga di dalam NLCT memang ada bahan yang bisa untuk memperbanyak ASI, tetapi tidak bisa dikatakan itu produk untuk memperbanyak ASI. Kemudian di dalam kedelai itu juga ada hormon estrogen. Itu apa? Yaitu
itu adalah untuk menyeimbangkan hormon, sehingga karena berkaitan dengan ASI itu kan juga berkaitan dengan hormon, sehingga sebenarnya memang ada bahan-bahan seperti itu, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa NLCT untuk memperbanyak ASI. Itu untuk pertanyaan yang untuk masalah ASI. Kemudian apakah NLCT itu bisa untuk asam urat? Itu pertanyaan yang kedua. Baik, di toge itu tadi sudah ada saya sampaikan bahwa toge itu memiliki kandungan vitamin C. Sementara vitamin C itu untuk apa? Membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah. Kemudian di dalam daun jati itu juga ada steroid, yaitu antiinflamasi atau anti nyeri. Sementara bahan-bahan atau produk yang untuk asam urat itu kandungannya adalah yang seperti itu. Namun kembali lagi seperti tadi, bahwa NLCT tidak spesifik untuk asam urat, sehingga orang-orang yang memiliki penyakit asam urat minum NLCT itu insya Allah aman. Dan memang di situ ada, di toge itu kandungannya vitamin C ada, kemudian daun jati steroid itu ada. Jadi mudah-mudahan pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu sedikit melegakan bagi rekan-rekan NASA yang mempertanyakan, dan mungkin kalau puas saya yakin tidak akan puas ya, tetapi sedikit terjawab untuk itu. Baik, kemudian juga ada pertanyaan, apakah NLCT itu bisa disebut antibiotik? Saya tidak mengatakan tidak dan saya tidak mengatakan iya. Kembali seperti yang 2 pertanyaan tadi, di dalam daun jati itu ada alkaloid, saponin, dan tanin. Dan ini produk kandungan-kandungan ini biasanya itu adalah untuk infeksi selain infeksi karena bakteri ya, sehingga kalau dalam antibiotik sendiri itu sebenarnya adalah obat untuk infeksi selain infeksi karena bakteri. Nah ini sebenarnya sudah ada di dalam NLCT, di daun jati, dan di dalam toge. Tetapi kembali ini bukan spesifik antibiotik, apalagi kalau kita mengklaim antibiotik itu masih panjang. Jadi harus ada uji dan uji yang lainnya. Sehingga kalau dari kandungan dari bahan yang ada di NLCT, ada bahan-bahan yang sebenarnya bisa untuk memperbanyak ASI, yaitu dari toge dan kedelai. Kemudian untuk asam urat saya katakan aman karena dalam toge ada vitamin C yang bisa membantu mengurangi kadar asam urat di dalam darah, dan juga daun jati itu yang anti nyeri. Dan sama di dalam NLCT juga ini ada bahan-bahan yang sebenarnya biasa digunakan untuk antibiotik, yaitu pada daun jati itu ada alkaloid, saponin, dan tanin. Kemudian ada juga alkaloid. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa yang NLCT itu tidak spesifik untuk seperti pertanyaan 3 pertanyaan untuk memperbanyak ASI, untuk penyakit asam urat atau antibiotik. Tetapi insya Allah untuk mereka yang seperti ini kita aman semuanya. Mungkin itu jawaban dari kami untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan NLCT yang kemarin yang masuk di tempat kami. Sementara seperti itu, mudah-mudahan cukup puas ya untuk teman dan rekan mitra NASA yang saya banggakan. Baik, untuk selanjutnya kami akan langsung aja ke judul yang ada, yaitu kita akan membuka Eneslim, yaitu solusi manjur untuk lemak luntur. Waktu akan saya serahkan pada rekan saya, itu ada Mbak Esi. Monggo Mbak Esi, silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Bu Ayi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra NASA. Semoga dimanapun Mitra NASA berada, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Kalau dulu
berjumpa dengan saya pada produk Enklo. Kali ini saya akan membawakan atau akan membedah produk Eneslim. Nah, tagline-nya ini solusi manjur lemak luntur. Nah, kenapa sih kok lemak luntur? Emang lemak ini sejahat itukah? Apakah perlu dilunturkan? Tentunya tidak ya. Karena lemak di dalam tubuh kita ini memang dibutuhkan, tapi dalam kadar yang normal. Karena lemak dalam tubuh pun jika dalam ambang yang normal ya Mitra Nasa, sangat bermanfaat bagi tubuh. Karena salah satu fungsi dari lemak itu di dalam tubuh itu salah satunya membantu tubuh dalam penyerapan vitamin, terutama vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ya, tentunya ya Mitra Nasa mesti mengetahui bahwa vitamin-vitamin tersebut banyak manfaatnya bagi tubuh. Nah, meskipun lemak ini sangat penting, bukan berarti Mitra Nasa boleh menumpuk lemak terlalu banyak dalam tubuh. Karena jika terlalu banyak penumpukan lemak dalam tubuh, tubuh kita akan tidak mampu gitu. Kalau secara berlebihan di dalam tubuh ada lemak itu, tubuh kita akan kesulitan untuk mengolahnya. Nah, lemak yang menumpuk di dalam tubuh ini lama-kelamaan Mitra Nasa akan berkumpul di beberapa bagian tubuh seperti di pinggang, lengan, ataupun di perut. Nah, makanya ada istilah perut buncit karena lemak gitu Mitra Nasa. Nah, penumpukan lemak ini Mitra Nasa bisa menyebabkan penyakit yang namanya obesitas. Nah, makanya kita perlu si Eneslim ini, karena si Eneslim ini bisa membantu mengurangi lemak dalam tubuh. Oke, sebelum masuk ke Eneslim, saya akan menjelaskan sedikit tentang obesitas. Nah, obesitas ini sudah termasuk dalam kategori penyakit ya, karena menurut WHO definisi obesitas ini merupakan penumpukan lemak karena akibat lebihnya atau ketidakseimbangan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh dengan energi yang kita buang atau kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, Mitra Nasa, di Indonesia sendiri ini menurut data dari Kemenkes bahwa 13,5% orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas ini masuk dalam kategori kelebihan berat badan. Sementara persentase yang lebih besar nih Mitra Nasa, 28,75%-nya masuk ke dalam kategori obesitas. Begitu. Jadi memang perlu diperhatikan karena angka obesitas ini di Indonesia akan semakin meningkat karena sulit untuk mencegah dan mengobatinya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, ada indeks massa tubuh atau IMT. Yang perlu Mitra Nasa ketahui, IMT ini merupakan pengukuran sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Nah, IMT ini merupakan indeks sederhana yang untuk mengklasifikasikan berat badan Mitra Nasa ini tergolong ke berat badan yang kurang, ataukah normal, ataukah overweight, ataukah masuk ke dalam sudah obesitas. Nah, caranya gimana? Kita ada rumusnya nih, rumus untuk menghitung IMT. Nah, caranya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya Mitra Nasa, dan nanti tinggi badannya dikuadratkan. Nah, nanti jika ketemu hasilnya, Mitra Nasa dapat mengecek di tabel berikut ini klasifikasi IMT. Ada yang 18,5 kurang dari 18,5 ini berarti nanti berat badan Mitra Nasa ini kurang atau underweight. Nah, kalau normal 18,5 sampai 22,9. Nah, selebihnya itu 22 sampai 24,9 ini masuk ke kelebihan berat badan dan dengan resiko. Jadi harus ada perubahan pola hidup dari Mitra Nasa. Nah, apalagi kalau udah masuk ke 25 ke atas nih, udah masuk ke kategori obesitas.
Nah, oke. Nah, ini juga ada cara lain selain dengan IMT, yaitu mengenai batas aman lingkar perut. Nah, dari Kemenkes ini menetapkan kalau wanita lingkar perutnya seharusnya atau idealnya itu cuma 80 cm. Nah, kalau pria ini idealnya 90 cm. Nah, ini di rumah mungkin Mitra NASA boleh atau bisa dicoba nanti mengukur lingkar perut masing-masing, nanti masih masuk batas aman atau tidak, gitu ya. Oke, nah penyebab obesitas. Nah, penyebab obesitas ini macam-macam ya. Yang pertama ada faktor genetik. Menurut penelitian, faktor genetik ini juga berpengaruh karena bila salah satu orang tuanya punya bakat obesitas atau menderita obesitas, anaknya itu juga bisa besok itu bisa obesitas. Dengan persentase peluang anak obesitas jika orang tuanya, salah satu orang tuanya itu obesitas 40 sampai 50%. Nah, ini tentunya lumayan tinggi ya Mitra NASA. Tapi yang lebih tinggi lagi, bila kedua orang tuanya itu obesitas, maka peluang anak obesitas itu bisa sampai 70 sampai 80%. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian ada juga faktor penyebab tentang pola makan. Nah, pola makan bagaimana yang dapat menyebabkan obesitas? Nah, ini perlu Mitra NASA ketahui. Kita sering ya makan pagi ini menghindari makan pagi, nggak makan pagi, kita skip langsung bekerja gitu. Nah, tetapi pas makan siang ataupun pas makan malam, terus kita porsinya tambah gede porsi makannya. Nah, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Selain itu, kurang makan sayur dan buah, makan cemilan yang manis maupun gurih. Nah, ini terutama makan gorengan yang terlalu banyak, kan gorengan itu mengandung minyak ya. Minyak atau lemak tentunya berpengaruh pada berat badan tubuh. Selain itu juga makan dalam porsi yang besar. Perlu diperhatikan makan dalam porsi yang besar, goreng-gorengan, terus nggak ada aktivitas fisik nih, bisa menyebabkan obesitas. Kemudian yang ketiga ada pola aktivitas fisik. Nah, tadi sudah saya singgung, kurang gerak, sehari-hari rebahan, nonton TV. Nah, kita kerja tapi selalu cuma di depan komputer. Nah, tanpa ada aktivitas fisik yang seharusnya aktivitas fisik itu paling tidak 2 jam lah per hari untuk mengeluarkan energi dari makanan yang kita makan. Nah, tapi kalau energi yang kita keluarkan tidak maksimal, tentunya akan menyebabkan obesitas. Terus yang terakhir nih Mitra NASA, ada obat-obatan. Nah, obat-obatan kimia ini juga ada efek sampingnya yang dapat menyebabkan obesitas. Contohnya obat-obat steroid kayak dexamethasone yang paling terkenal. Nah, ini obat ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di sekitar perut. Seperti itu Mitra NASA. Nah, kegemukan atau obesitas ini juga sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Yang pertama ada sleep apnea. Nah, apa sih sleep apnea ini Mitra NASA? Jadi sleep apnea ini kondisi terbangun dari tidur dan kita merasa sesak beberapa detik dengan suara yang terengah-engah. Kondisi ini bisa berulang dan ini biasanya terjadi setiap malam. Nah, paling buruk dari sleep apnea ini kita bisa terjadi henti nafas. Nah, kalau henti nafas nggak bisa nafas, ya akibatnya fatal. Terus yang kedua ada osteoartritis
di lutut dan pinggang. Nah, osteoartritis ini nyeri pada sendi pada lutut dan pinggang. Karena kenapa? Kalau obesitas itu kan berat badannya berlebih ya Mitra Nasa. Nah, itu menjadikan beban yang berat juga pada di sendi, terutama sendi-sendi yang menopang tubuh seperti di lutut dan pinggang. Kemudian ada juga komplikasi diabetes. Nah, karena asupan makanan yang tinggi, makanan terutama nasi itu kan mengandung gula. Nah, gula yang cukup tinggi ini juga maka akan berpengaruh pada tubuh. Tubuh ini akan memerintahkan si hormon insulin untuk keluar. Nah, apabila si hormon insulin ini selalu keluar untuk menetralkan gula yang tinggi di dalam tubuh. Nah, si insulin ini kan karena diproduksi di dalam pankreas, maka pankreas ini lama-kelamaan juga akan lelah. Lelah dalam artinya nanti lama-kelamaan juga bisa rusak begitu. Kalau pankreasnya rusak, insulinnya tidak bisa diproduksi secara maksimal, maka akan menyebabkan penyakit diabetes. Oke. Nah, yang keempat ada penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, ini karena pembuluh darah kita Mitra Nasa, kalau kelebihan lemak itu di pembuluh darah akan tersumbat atau tertimbun. Nah, aliran darah kita yang di jantung ini bisa terbatas. Nah, makanya timbul penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya ada komplikasi tentang batu empedu. Balik lagi, jika kadar kolesterolnya tinggi, selain menumpuk di dalam pembuluh darah, juga bisa menumpuk di dalam tubuh itu dan menyebabkan pembentukan batu empedu. Nah, jadi batu empedu ini berasal dari kolesterol yang tinggi atau penumpukan kolesterol. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi asupan kolesterolnya ya Mitra Nasa. Oke, yang terakhir Mitra Nasa ada komplikasi ke sirosis hati atau sirosis hati ini maksudnya luka di hati kita, di organ hati kita. Nah, kenapa? Karena penumpukan sel-sel lemak di organ hati. Penumpukan sel-sel lemak ini lama-kelamaan bisa mengganggu fungsi dan struktur sel hati. Nah, karena penumpukan ini bisa muncul peradangan yang membentuk jaringan parut atau luka di hati, makanya dinamakan sirosis hati. Nah, begitu Mitra Nasa. Jadi perlu diketahui Mitra Nasa bahwa lemak atau kumpulan kolesterol di dalam tubuh ini banyak sekali komplikasinya. Jadi untuk kedepannya Mitra Nasa harus berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan dan harus ada diimbangi dengan olahraga setiap harinya. Nah, ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa untuk mencegah obesitas, yaitu pertama, atur pola makan. Nah, di Kemenkes ini ada anjurannya Mitra Nasa bahwa konsumsi gula, garam, dan minyak per harinya ini ada panduannya sebenarnya. Jadi gula ini sehari-harinya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi gula sebanyak 4 sendok makan saja. Nah, bayangkan Mitra Nasa nanti pagi minum teh dengan gula sudah berapa sendok, terus makan nasi, terus siang juga minum es jeruk, gitu udah berapa sendok gula yang masuk ke dalam tubuh. Tentunya sudah banyak ya, jadi perlu hati-hati atau perlu dikurangi konsumsi gula. Juga ada anjuran untuk konsumsi garam itu cuma 1 sendok teh. Kemudian minyak yang dianjurkan oleh Kemenkes ini juga cuma 5 sendok makan. Nah, selain itu Mitra Nasa juga harus memilih
makanan yang berserat, terus perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kalau bisa konsumsi sayur ini 2 kali lipat dari jumlah karbohidrat yang Mitra Nasa makan. Terus juga menghindari makanan yang berminyak, berlemak seperti gorengan. Terus mengurangi konsumsi makanan yang masuk karbohidrat kompleks, contohnya nasi atau roti. Kemudian juga makanan-makanan yang dianjurkan itu makanan yang dengan protein yang rendah lemak seperti ikan, putih telur, tempe tahu ya. Memang tempe tahu ini jos sekali karena makanan sehari-hari juga ternyata termasuk protein yang rendah lemak juga. Kemudian tips yang kedua Mitra Nasa harus bisa mengatur pola tidur. Nah, kurang tidur ini bisa menyebabkan hormon leptin terganggu. Nah, hormon leptin ini dia fungsinya untuk pengontrol rasa kenyang. Nah, kalau terganggu terutama di malam hari nih, kita akan rasa laparnya tuh terus menerus atau tidak terkontrol begitu. Kemudian tips yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan. Nah, dianjurkan dalam sehari itu paling tidak konsumsi cairan atau air putih itu 2 liter atau 8 gelas ya sehari. Nah, ternyata minum air putih ini juga dapat meningkatkan pembakaran kalori sampai 24-30%. Nah, jadi jangan ragu-ragu atau jangan lupa minum air putih dalam sehari. Kemudian yang utama juga harus rutin berolahraga atau beraktivitas fisik. Nah, rutin berolahraga 150 menit per minggu atau kalau dibagi dalam sehari itu cuma 20 menit nih, bisa mencegah obesitas karena olahraga ini bisa membakar kalori dan lemak dalam tubuh. Bahkan dengan berolahraga ini bisa menekan resiko penyakit jantung dan utamanya mengurangi berat badan. Nah, dari berbagai usaha untuk pencegahan obesitas yang saya jelaskan tadi, yang antara lain dengan perubahan gaya hidup, mengatur pola makan, pola tidur, rutin berolahraga. Selain itu juga obesitas ini dapat dibantu dengan mengkonsumsi ramuan herbal yaitu si Eneslim tadi karena bisa mengurangi lemak dalam tubuh. Nah, memang ada obat obesitas kimia atau sintetik, cuma obat-obatan ini mempunyai atau memiliki efek samping yang banyak ya Mitra Nasa. Salah satunya kalau kita konsumsi obat anti obesitas sintetik dalam waktu lama ini bisa menyebabkan penyakit insomnia, terus merasa mual muntah, terus juga ada efek toksiknya pada sistem kardiovaskuler. Nah, makanya saya anjurkan untuk konsumsi obat herbal, khususnya lagi si Eneslim Mitra Nasa, karena obat-obat herbal atau obat-obat tradisional ini selain murah, mudah, juga memiliki efek samping yang relatif minimal. Oke, apa sih kandungan di Eneslim ini kok dia bisa membantu mengurangi lemak dalam tubuh? Kita lihat satu persatu ya Mitra Nasa. Nah, ada 7 bahan di dalam Eneslim. Ada daun kemuning, daun jati Belanda, daun murbei, terus ada kulit buah delima, rimpang temulawak, rimpang temu giring, dan rimpang benglel. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama bintangnya si kemuning. Nah, kemuning ini telah lama dan telah terkenal juga sebagai tanaman yang memang untuk menurunkan berat badan. Nah, tentunya harus konsumsinya secara tepat dan teratur agar
memberikan efek yang signifikan bagi kesehatan. Nah, si kemuning ini ternyata ada kandungan senyawanya yang dia ini dapat menghambat enzim lipase yang ada di pankreas. Nah, si enzim itu berperan untuk memecah lemak. Nah, jika enzim itu dihambat, maka sebagian lemak yang kita konsumsi ini bisa mencegah maka sebagian lemak yang dikonsumsi ini tidak dapat dicerna dan diserap. Jadi penyerapannya menjadi berkurang ya mitra NASA. Nah, selain itu daun kemuning ini juga ada kandungan lainnya seperti kumarin. Kumarin ini bisa untuk antiinflamasi dan antioksidan. Nah, juga ada tanin kandungan terbesarnya. Dia bisa menurunkan kadar lemak. Karena apa? Karena si tanin ini kerjanya melapisi dinding usus halus sehingga penyerapan zat-zat makanan termasuk lemak ini bisa dihambat oleh si tanin tadi karena dia melapisi ya mitra NASA, melapisi dinding usus. Nah, selain itu di dalam kemuning juga ada flavonoid yang penting untuk antioksidan dan juga ada nisidamar lagi-lagi untuk pengikat kolesterol. Nah, maksudnya pengikat kolesterol ini apa mitra NASA? Nah, senyawa damar ini akan berikatan kolesterol dengan kolesterol yang sebelumnya telah terbentuk menjadi asam empedu. Kemudian segera diekskresikan melalui feses. Jadi si kolesterol ini akan segera diikat oleh damar dan dibuang melalui feses. Begitu mitra NASA. Nah, selanjutnya daun jati Belanda. Nah, daun jati Belanda ini juga terkenal ya untuk menurunkan berat badan karena lagi-lagi ada kandungan taninnya yang tadi sudah saya jelaskan. Si tanin ini akan melapisi usus halus sehingga akan mengurangi penyerapan zat-zat khususnya lemak. Ada juga flavonoid, saponin. Nah, sterol ini juga ada fungsinya selain astringen, dia juga bisa menurunkan kolesterol. Kemudian ada asam fenolat yang berfungsi sebagai antioksidan. Bahan yang ketiga kita punya daun murpei. Daun murpei ini kandungan terbesarnya ada flavonoid, alkaloid, dan polifenol. Flavonoid sudah terkenal sebagai antioksidannya, alkaloid tadi bisa sebagai antidiabetes dan juga sebagai antimikroba. Kemudian polifenol terkenal sebagai antioksidan. Selanjutnya ada kulit buah delima. Lagi-lagi di kulit buah delima kita temukan si tanin yang tadi dapat menurunkan kadar lemak. Kemudian juga ada katekin sebagai antioksidan, flavonoid. Nah, flavonoidnya di kulit buah delima ini ada macam-macam, ada sirutin, quercetin, antosianin yang fungsinya tentunya untuk antioksidan. Selain itu, mitra NASA di kulit buah delima ini juga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Selanjutnya ada bahan rimpang temulawak. Nah, yang terkenal di dalam rimpang temulawak ini adalah si kurkumin sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Kemudian ditemukan lagi flavonoid sebagai antioksidan. Tidak hanya itu, ada minyak atsiri yang jenisnya ada banyak juga, ada turmerol, santorizol, dan zingiberol dan lain-lain yang tentunya banyak fungsinya untuk tubuh. Kemudian ada si temu giring. Nah, lagi-lagi ada si tanin nih di temu giring yang bisa membantu menurunkan kadar lemak. Jadi banyak banget ya di produk Eneslim ini kandungan tiap bahannya yang ada taninnya yang tentunya nanti
saling bekerja sama untuk menurunkan kadar lemak. Nah, selain si tanin ini juga ada si saponin nih di rimpang temu giring Mitra Nasa yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Selanjutnya ada rimpang bengle. Lagi-lagi juga ditemukan tanin dan saponin. Si tanin bisa menurunkan kadar lemak, saponin juga membantu menurunkan kolesterol. Jadi memang dari ketujuh bahan tadi memang saling melengkapi dan saling bekerja sama dalam membantu menurunkan lemak dalam tubuh ya Mitra Nasa. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi produk Eneslim ini. Memang sudah terbukti kalau dalam kandungan masing-masing bahan yang ada di Eneslim ini bisa untuk membantu menurunkan lemak dalam tubuh. Selanjutnya untuk proses produksi Eneslim. Jadi kita bagi yang pertama prapengolahan. Maksudnya di sini prapengolahan ini ada proses penerimaan bahan baku. Nah, penerimaan bahan baku ini tentunya kita cek lebih dengan secara detail ya Mitra Nasa, karena kita ingin memilih produk-produk atau bahan baku. Kan tadi ada banyak tuh bahan bakunya si Eneslim ini. Tentunya kita harus memilih yang produk-produk bahan baku yang memang berkualitas. Jadi di penerimaan bahan baku ini kita cek satu persatu bahan bakunya, kita pilih produk-produk bahan baku yang berkualitas. Nah, jadi di penerimaan bahan baku kita cek berdasarkan spesifikasi yang telah kita buat. Gimana sih untuk daun murbei ini spesifikasinya yang kita terima itu bagaimana, kita telah tentukan. Dan juga rimpang-rimpang yang tadi kita gunakan, si rimpang bengle, si temulawak, kita pilih dan kita cek bahan baku yang memang benar-benar bagus, sehingga kita dari awal kalau kita sudah memilih bahan baku yang bagus, bahan baku yang berkualitas, tentunya produk yang kita hasilkan atau produk jadi yang kita hasilkan nanti tentunya juga berkualitas. Jadi Mitra Nasa jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Eneslim. Nah, tentunya masing-masing daun, masing-masing rimpang ini berbeda ya spesifikasinya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke persiapan bahan. Nah, maksudnya gimana persiapan bahan ini? Tadi pertama kita sudah mengecek bahan baku. Persiapan bahan ini tentunya kita mensortir bahan baku. Kita pilih bahan baku mana yang bagus, bahan baku mana yang tidak. Jadi kita sortir satu persatu bahan bakunya agar lebih spesifik lagi. Tadi kan sudah dicek, terus kita sortir bahan baku yang jelek tentunya kita singkirkan, nggak kita gunakan dalam produksi, begitu ya Mitra Nasa. Nah, dalam persiapan bahan baku selain kita sortir lagi, kita juga dilakukan pencucian. Jadi kan karena bahan bakunya segar tadi, kita lakukan sortasi, kita lakukan pencucian juga agar bersih, sudah tidak ada kotoran-kotoran yang menempel, begitu ya Mitra Nasa. Nah, kemudian kita lakukan penimbangan sesuai formula yang telah kita tentukan untuk produksi.
Penimbangan tentunya satu persatu dilakukan untuk masing-masing simplisia ya. Jadi satu persatu, pertama kita nimbang si rimpang, terus kemudian daun-daun tadi kita lakukan satu persatu dan secara teliti agar tidak kurang atau melebihi dari formula yang kita siapkan. Karena kenapa? Kalau melebihi juga nanti dosisnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan formula atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan POM. Begitu ya Mitra NASA. Selanjutnya ada tahap pengolahan. Nah, di tahap pengolahan ini maksudnya ada tahapan ekstraksi, kristalisasi, dan penggilingan. Nah, maksudnya yang pertama di tahap ekstraksi ini kita menyari, jadi setiap bahan tadi kita sari satu-satu agar didapatkan ekstrak yang berkualitas. Nah, tentunya di dalam tahap ekstraksi ini juga kita analisis ekstrak yang dihasilkan itu bagaimana, apakah sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan atau tidak. Nah, tentunya kalau ekstraknya yang kita dapatkan nanti ini tidak sesuai, nah akan kita ganti atau kita mengulang ekstraksi agar memang kita menjaga kualitas si ekstrak ini yang kita dapatkan ini tentunya benar-benar sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada tahapan kristalisasi. Maksudnya gimana? Jadi dari bahan-bahan tadi kita dapat 7 ekstrak ya berarti Mitra NASA. Nah, 7 ekstrak tadi ini kita campur dahulu, kemudian kita masuk ke dalam mesin kristalisasi. Nah, di dalam mesin kristalisasi ini kita mencampurkan ekstrak. Selain mencampurkan ekstrak juga kita mengubah dari bentuk ekstrak yang tadinya cair, kita bentuk menjadi bentuk kristal, bentuk kristal yang agak gede-gede gitu. Nah, tahapan kristalisasi ini juga kita perhatikan lama pencampuran untuk kristalisasi dan juga suhunya tentu kita kontrol gitu. Nah, kristalisasi ini kan tadi saya sebutkan untuk mendapatkan kristal-kristal yang agak ukurannya besar. Nah, selanjutnya juga